Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atria Mulisa dengan NIM C0D03001 yang akan mempresentasikan profil saya yang berjudul Investasi Jangka Panjang dalam Akuntansi Pajak. Latar belakang investasi jangka panjang. Yang pertama, strategi penting. Investasi jangka panjang adalah strategi penting bagi perusahaan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan menjaga kestabilan keuangan. Dua jenis investasi. Investasi jangka panjang meliputi saham, obligasi, properti, dan penyertaan dalam entitas lain. Dan yang ketiga, fungsi investasi. Investasi ini berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan dan alat untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan di masa depan. Akurasi dalam pencatatan investasi jangka panjang sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SHK sangat penting karena memengaruhi laporan keuangan dan beban pajak perusahaan. Rumusan masalah investasi jangka panjang. Pertama, definisi. Apa yang dimaksud dengan investasi jangka panjang dalam konteks akuntansi perpajakan? Dua, perlakuan akuntansi. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap investasi jangka panjang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku? Dan yang ketiga, ketentuan perpajakan. Bagaimana ketentuan perpajakan yang mengatur investasi jangka panjang di Indonesia? Tujuan dari makalah ini adalah untuk memahami konsep perlakuan akuntansi dan ketentuan perpajakan terkait investasi jangka panjang di Indonesia. Akuntansi dan perpajakan. Akuntansi investasi jangka panjang adalah penempatan dana pada aset atau instrumen keuangan untuk memperoleh manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Dan perpajakan, investasi jangka panjang diakui sebagai aset yang mendatangkan penghasilan seperti dividen, bunga, atau capital gain yang dikenai pajak. Pengakuan penghasilan dan beban terkait investasi ini dapat berbeda antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan. Selanjutnya, perlakuan akuntansi investasi jangka panjang. Ada 3. Yang pertama, instrumen ekuitas. Dicatat menggunakan metode biaya nilai wajar atau ekuitas tergantung pada tingkat pengendalian. Yang kedua, instrumen utang. Diukur menggunakan biaya perolehan, amortisasi atau nilai wajar tergantung pada model bisnis. Dan yang ketiga, properti investasi. Diakui sebagai aset dan diatur menggunakan model biaya atau nilai wajar. Jika perusahaan memiliki pengaruh signifikan 20% sampai dengan 50% kepemilikan saham, maka digunakan metode ekuitas sesuai PSAK 15. Jika tidak, maka menggunakan nilai wajar atau biaya perolehan sesuai PSAK 71. Selanjutnya, ketentuan perpajakan investasi jangka panjang. Ada 3 juga. Yang pertama, dividen, capital gain, dan bunga. Dividen dikecualikan dari objek pajak jika memenuhi syarat seperti kepemilikan saham minimal 25%. Capital gain umumnya dikenai pajak seperti penjualan saham di bursa efek yang dikenakan PPh final 0,1%. Dan yang ketiga, bunga. Dikenakan PPh final sesuai tarif yang berlaku, contohnya bunga obligasi PPh final 10%. Perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan ini mengharuskan perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal saat menyusun SPT tahunan. Kesimpulannya, investasi jangka panjang merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan, baik dari segi akuntansi maupun perpajakan. Dalam akuntansi, investasi jangka panjang harus diakui dan diukur sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 15 dan PSAK 71, tergantung pada jenis investasi dan tingkat pengendalian terhadap entitas yang diinvestasikan. Sementara itu, dalam aspek perpajakan, investasi jangka panjang membawa konsekuensi pajak yang berbeda, tergantung pada bentuk penghasilan yang diterima, seperti dividen, bunga, atau capital gain. Perbedaan perlakuan akuntansi dari perpajakan atas investasi ini mengharuskan perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal dalam penyusunan laporan pajaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.